Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Rabilhaq dengan NIM 2305120435 dari kelas 2023 DIJ. Di sini saya akan memprediksi tingkat kebahagiaan suatu negara menurut World Happiness Report 2024 yang menggunakan metode multiple linear regression. Untuk latar belakang, dataset ini merupakan berisi tingkat kebahagiaan dari suatu negara-negara di dunia, dan dataset ini meneliti tingkat kebahagiaan dari suatu negara berdasarkan beberapa faktor. Dan analisis perbandingan antara negara dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi dan yang rendah. Jadi tujuan untuk meneliti dataset ini adalah untuk menganalisis perbandingan antara negara dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi dan yang rendah, dan dapat digunakan untuk meningkatkan faktor yang kurang dari suatu negara guna untuk meningkatkan kebahagiaan warganya. Untuk detail dataset sendiri, dataset ini didapat dari laporan tahunan World Happiness Report yang saya dapatkan dari website Kaggle, dan dataset ini berisi total 14 variabel, dan saya menggunakan hanya 4 variabel bebas atau variabel independen dan 1 variabel dependen atau variabel terikatnya. Yang mana variabel dependen atau Y yaitu adalah ladder score yang merupakan tingkat kebahagiaan suatu warga di negara tersebut, dan X1 adalah log GDP per kapita, yang mana log GDP per kapita merupakan bisa dikatakan sebagai suatu pendapatan negara tersebut, dan X2 merupakan social support, di mana bagaimana negara tersebut mendukung kehidupan sosial warganya. Dan yang ketiga yaitu healthy life exception, yang dimana harapan hidup sehat dari warga di negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu X4, freedom to make life choice, di mana kebebasan para warga di negara tersebut untuk memilih jalan hidup mereka. Yang pertama yaitu multiple linear regression. Rumus MLR dapat dirumuskan sebagai berikut: Y sama dengan alpha plus beta 1 dikali X1 dan seterusnya. Dan sebagai keterangan, Y merupakan variabel dependen, X merupakan variabel independen, alpha merupakan nilai konstanta, dan beta merupakan nilai koefisien regresi. Multiple linear regression dapat diselesaikan dengan persamaan ODX berikut. Dan ini merupakan nilai-nilai yang akan digunakan dalam perhitungan MLR pada perhitungan saya, yang dimana meliputi yaitu N adalah jumlah data, dan sigma Y yaitu jumlah dari variabel Y, dan sigma X1 dan lain-lain. Setelah mensubstitusi nilai-nilai ini dalam matriks ini, didapatkan persamaan linear sebagai berikut. Selanjutnya, dari persamaan linear ini didapatkan matriks aumentasi seperti ini yang akan digunakan untuk menghitung multiple linear regression. Selanjutnya yaitu eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss merupakan merubah suatu persamaan linear menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mengubah persamaan linear menjadi bentuk matriks. Caranya yaitu mengubah persamaan linear menjadi bentuk matriks augmented dan merubahnya menjadi matriks segitiga atas. Dari matriks sebelumnya didapatkan setelah melakukan Gauss eliminasi, didapatkan hasil akhir sebagai berikut. Dan setelah disubstitusi mundur, didapatkan data seperti ini ya, yang dimana B4-nya ada 1,74, B3-nya 0,40, B2-nya 0,68, B1-nya 1,33, dan alfanya merupakan 1,67, yang dimana dapatkan persamaan Y prediksi merupakan 1,67 ditambah 1,333 X1 ditambah 0,68 X2 ditambah 0,40 X3 ditambah 1,74 kali X4. Selanjutnya yaitu model evaluasi error model regresi. Evaluasi ini mengukur seberapa baik model regresi dapat memprediksi nilai yang diinginkan. Di sini RSS-nya yaitu sigma Y ke I dikurangi Y prediksi I dipangkat 2, yang didapatkan hasil 44,5, dan TSS-nya yaitu sigma Y ke I dikurangi rata-rata Y dipangkatkan 2, didapatkan hasil 193,35. Dan pada
penelitian ini digunakan metode-metode MSE, RMSE, dan MAPE. Dengan MSE dengan rumus RSS per N didapatkan hasil MSE 0,32, RMSE dengan rumus akar dari RSS per N didapatkan hasilnya 0,56, dan MAPE dengan rumus sigma YI min Y prediksi I per YI dikali 100% dibagi N didapatkan hasil akhir 0,09 atau 9%. Kesimpulan, secara keseluruhan berdasarkan hasil evaluasi error tersebut dapat dikatakan bahwa model prediksi yang digunakan untuk memprediksi tingkat pembagian dari dataset World Happiness Report 2024 memiliki performa yang terbilang cukup buruk. Hal ini mengacu pada hasil RMSE dan MAPE-nya yang didapatkan cukup besar yang dapat mengindikasi bahwa model ini cukup buruk. Dan hal ini mungkin saja bisa disebabkan oleh menggunakan 4 variabel independen dari seluruh variabel dan terdapat kurangnya interaksi antara variabel, dan yang terakhir itu nilai desimalnya saya bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.